Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Akbar dengan NIM 3333230026 dengan kelompok 11. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan saya modul 4 acceptance sampling. Soal pertama, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui resiko produsen sebesar 5% dengan AQL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Lanjut ke soal ketiga, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 unit, 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya 1% dengan resiko 4,5% dan LQL-nya 5% dengan resiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah N1-nya 80, C1-nya 4, R1-nya 8, NL-nya 120, C2-nya 6, R2-nya 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Jadi, dari ketiga soal ini kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Mari kita lanjut ke software RStudio-nya. Jadi saya sudah mengetik sintaks-sintaksnya untuk mengefisiensi waktu juga. Oke, yang pertama kita menginstal packages-nya yang acceptance sampling dan mengaktifkan packages yang menggunakan sintaks library acceptance sampling. Kita run. Karena sudah aktif, kita klik aja no. Kita cek. Ini acceptance samplingnya sudah aktif. Lanjut, kita akan mendefinisikan peluang produsen. Untuk nomor 1 tadi AQL-nya kan 0,8% ya. Jadi kita desimalkan jadi 0,008 dan alfanya tadi 5% jadi 0,05. Dengan sintaks yang risiko produsennya ini 1 min alpha underscore 1. Kita coba. Oke, terus kita akan mendefinisikan unsur peluang konsumen dengan LQL-nya 0,05 dan risiko konsumennya 0,1. Coba kita baca soalnya lagi. 0,25 itu LQL yang ini 2,5%. Lanjut. Dan risiko konsumennya 0,1 itu adalah dari risiko sebesar 10%-nya didesimalkan juga. Kita coba run. Oke, lanjut kita akan membuat rencana samplingnya dengan sintaks plan underscore 1 find titik plan PRP C AQL underscore 1 resiko produsen yang pertama 1, CRP nya C LQL underscore 1 resiko konsumen 1 dan type nya binomial. Kita coba run. Oke, lanjut kita akan menampilkan rencana samplingnya. Kita akan menampilkannya dengan sintaks yang 0C2C plan underscore 1 $N, terus yang C plan underscore 1 $C, dan yang R plan underscore 1 $R. Type nya binomial, terus PD sec 0, LQL underscore 1 dikali 2, 0 dikali 2, titik 001. Kita coba run. Oke, sudah. Lanjut kita mengevaluasi rencana samplingnya ya, antara resiko produsen dan konsumennya dari AQL dan LQL-nya. Jadi didapatkan
Nilai terbesarnya dari plan P yang PRP 0,96291,563. Lanjut, kita akan menampilkan kurvanya dengan sintaks plot, type-nya L, terus kolomnya itu red, main kurvanya OC underscore NIM. Maaf, lupa buat grid call-nya. Oke, sudah bisa dilihat kurvanya di sini. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 dia mendefinisikan jumlah lot. Jadi lotnya tadi kita lihat dari soal, dia ada 800 unit. Makanya di sini lot 2-nya tuh 800. Terus AQL 2-nya tuh 0,05. Karena resiko produsennya itu 2% terhadap 0,5. Jadi didesimalkan aja. Oke, lanjut kita run lagi. Lanjut, kita akan mendefinisikan unsur peluang konsumen dengan LQL 2 nya 0,02 dan risiko konsumennya 15% didesimalkan seperti sebelumnya. Oke, lanjut kita akan menampilkan rencana samplingnya. Oke, dan mengevaluasinya rencana sampling seperti yang nomor 1 sebelumnya. Jadi didapatkan juga buat nomor 2 ini yang lot plan cat mid desi right risk point, yaitu yang paling besar itu adalah PRP 0,9881387 dibandingkan CRP-nya 0,1489973. Lanjut, kita akan menampilkan kurvanya. Jadi di sini sudah terlihat buat kurva nomor 2 yang lot. Lanjut kita ke soal nomor 3. Jadi lotnya itu ada 5000 produk, kita tulis saja. Terus AQL-nya tadi, AQL nomor 3 itu 1% dan LQL-nya itu 5%. Jadi langsung aja kita run. Oke, lanjut yang N-nya ini untuk bagian A-nya kita coba run juga. Lanjut kita rencana sampling. Dan mengevaluasi rencana samplingnya setelah dilakukannya rencana sampling untuk resiko produsen 3 dan resiko konsumen 3. Jadi didapatkan juga nilai plan cannot meet desired risk point, PRP-nya itu 0,9987091 dan CRP-nya 0,628898. Lanjut, kita akan menampilkan kurvanya buat soal nomor 3 ini, guys. Oke, jadi ini kurva buat nomor 3. Berbeda dengan nomor 1, nomor 2 tadi bentukannya. Lanjut, kita akan mendefinisikan yang B. Oke, buat yang NCR yang B kita coba run juga. Oke, berhasil. Lanjut, kita rencana sampling yang 3B. Tadi kan yang awal 3A. Lanjut, kita mengevaluasi rencana samplingnya. Jadi didapatkan juga nilai besarnya adalah PRP buat 3B 0,9997778 dan CRP-nya 0,6063380. Lanjut, kita akan menampilkan kurvanya. Jadi ini buat kurva 3B, sebelumnya hampir sama juga buat 3A-nya. Jadi sudah selesai dari tugas mingguan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.